berpikir reduksionis. Reduksionis itu terlihat dari bagaimana kemudian ketika kita melakukan penelitian itu dengan menggunakan sampling, ya. Tidak ada yang salah dengan sampling, itu sebuah metode ilmiah standar. Nah, itu lagi manakala kita ada kendala di waktu, biaya, tenaga, jumlah sampelnya pun banyak, itu ya populasinya banyak, kita perlu sampling. Seperti cerita yang mudah itu kan, ketika kita datang ke dokter dan kita menunjukkan gejala kita bahwa kita begini begitu, dokternya mengambil stetoskop kemudian ditempelkan di dahi kita, di dada kita, tangan kita pergelarannya kemudian dilihat. Itu kan dokter kemudian bisa menarik satu kesimpulan. Oh, ini sakitnya ini, belum makan ini, belum sarapan, makanya kok gemetar gitu loh. Nah, itu kan satu kesimpulan. Atau demam ini, kayaknya demam berdarah. Itu kan satu kesimpulan yang diambil dari cuplikan-cuplikan pemeriksaan. Dan memang itu dalam tradisi ilmiah enggak apa, dan memang teknik satu metodologi yang harus diakui. Nah, sehingga kemudian kita seringkali memang berpikirnya lebih reduksionis, mencoba memahami satu yang besar itu dari sudut pandang yang bagian per bagiannya. Nah, sekali lagi itu tidak apa-apa. Nah, itulah pengalaman kita sebenarnya. Siswa baik di biologi, di UN itu pendidikan itu sama aja pengaruh gen terhadap mental siswa, pengaruh gen terhadap belajar siswa. Nah, itu kan siswa ini 1 juta kan paling-paling diambil 100, benar, akhirnya selesai dan ujian dan sudah. Ya. Nah, tapi kalau mau semuanya ya tidak bisa selesai kan? Ini memang dicetak. Nah, tantangannya sebenarnya ke depan adalah bahwa apa yang kita hadapi ini kan semakin complicated. Pemanasan global misalnya. Pemanasan global itu kan satu isu besar yang kita tahu itu tidak cukup diselesaikan lewat ekologi, ya, biologi, lewat ekonomi, lewat kebijakan. Itu tidak bisa. Kita istirahat dulu, ya, suaranya tidak terganggu. Ya, jadi itu
sehingga kemudian pemikiran yang lebih holistik dengan memahami metode interdisipliner itu penting gitu ya. Nah, jadi sehingga teman-teman harus mulai bersiap-siap dengan menerima satu pendekatan yang lebih interdisipliner. Artinya mempertimbangkan banyak hal dalam satu pengambilan keputusan, memecahkan permasalahan yang kompleks dengan pendekatan interdisipliner ya. Itu mesti harus siap-siap. Lepas sebenarnya dipakai apa enggak itu urusan nanti, tapi yang jelas bahwa pendekatan ini ada dan tidak boleh kemudian kita menolak pendekatan ini, karena sebenarnya secara pendekatan diperbolehkan dan saat ini memang direkomendasikan. Nah, kalau kita lihat mengapa misalnya kita pelajaran biologi itu muncul, ini sebenarnya ada dua aspek dasar ketika pertama kali muncul. Ya, ini terkait dengan hasrat manusia untuk survive, gitu ya. Nah, ini kan karakteristik kehidupan, karakteristik ciri hidup itu kan, ya, manusia itu diproduksi, bergerak, menanggapi rangsang dan macam-macam toh. Dan itu kan semuanya dalam rangka untuk survive. Nah, dalam rangka untuk survive kemudian manusia itu membutuhkan pangan, kesehatan, tempat tinggal, pakaian dan macam-macam. Nah, dalam rangka memenuhi pangan, kesehatan dan sebagainya, manusia itu harus menggunakan bioresource, sumber daya hayati kan, sumber daya hayati gitu ya. Karena manusia kan bukan individu ototrof yang kemudian mampu menangkap sinar matahari dan kemudian melakukan proses fotosintesis dan memenuhi makannya sendiri ya. Nah, jadi sebenarnya di dunia ini individu yang paling bisa mandiri itu tanaman. Dan nanti kita tuh terlalu sombong di sana ya bermasalah karena memenuhi kehidupan sendiri tidak bisa. Tapi tumbuhan itu kan bisa. Ya dia tenang aja gitu nangkep perintah matahari tuh. Nah, bisa proses fotosintesis, dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, manusia ini bergantung pada tanaman. Ya. Nah, kalau ada tanaman, ya masalah bagi kita. Betul toh? Nah, karena itu kemudian manusia bisa belajar itu. Makanya zaman-zaman biologi pertama kali, zamannya Aristoteles gitu ya, Charles Linnaeus, itu concern dari riset-riset biologi itu adalah mengidentifikasi, mengenali makhluk hidup, menggolong-golongkannya. Itu menjadi sejarah bagi ilmu klasifikasi ya, dari penggolongan yang berwarna hijau tak bergerak ini tumbuhan dan yang tidak hijau bergerak ini hewan, plantae dan animalia. Setelah itu kemudian Anthony van Leeuwenhoek itu menemukan lensa dan membuat mikroskop, dan ternyata di luar itu ada makhluk hidup satu sel yang kemudian menjadi protista ya, kemudian merubah pemikiran tentang sistem klasifikasi. Dan kemudian setelah itu metode teknologi advance ditemukan, setelah itu mikrob kita temukan, setelah itu molekular biology berkembang dan itu merevisi dan memperbaiki bagaimana sistem klasifikasi. Nah, setelah itu kemudian kan banyak hal kita ketahui tentang fisiologi, anatomi, bahkan sampai bioteknologi. Semuanya itu berawal dari hal-hal hasrat untuk survive ya. Nah, sehingga kalau dibandingkan zaman dulu dan sekarang, zaman dulu hanya kepentingannya untuk mengenali saja, ini beracun, ini tidak, ini kelompoknya itu, ini kelompoknya ini bisa hidup di sana, ini tidak. Tapi ilmu kemudian terakumulasi kan, berkembang. Jadi itu lebih kepada aspek materialistik, hasrat materialistik ya. Nah, sebagai makhluk yang kemudian hati, otak, perasaannya berkembang ya, manusia mempunyai aspek-aspek spiritualitas. Nah, ini kemudian untuk mengetahui hasratnya untuk mengenai keanekaragaman hayati, asal usul keberadaan makhluk hidup lain dalam kosmos ini bagaimana ya. Nah, ini
muncullah teori-teori evolusi gitu ya. Banyak hal ini sebenarnya. Dan ini kemudian perkembangannya sendiri, kalau kita lihat perkembangan biologi seiring dengan perkembangan umat manusia hidup di planet bumi. Kalau kita lihat ini dulu sih landai-landai aja, tapi kemudian pertumbuhan populasi manusia itu meningkat tajam setelah orang mengenal sistem domestikasi, sistem pola pertanian sederhana mulai dikembangkan, ya, orang kemudian menjadi lebih nyaman, kemudian masuk era industrialisasi sampai tahun 90-an, dan sekarang era digital teknologi. Ini memungkinkan kemudian manusia bisa lebih safe dalam menjalani kehidupan. Kalau dulu kan sejarahnya ketika zaman tool making itu kan orang-orang berburu manusia. Masuk hutan 10 orang untuk berburu binatang buas. Nah, ternyata pergumulan itu dapat sih binatang buas 1, tapi manusianya mati 5. Kan gitu toh? Karena tidak punya alat. Kan harus berkelahi dengan binatang. Kalau sekarang kan binatang 10 kita tinggal di sini, kita tembaki juga tumbang semua. Ini menunjukkan kita bagaimana kemudian teknologi itu menjamin dan memberi ruang bagi manusia untuk safe dan aman. Dan kemudian agriculture demikian juga. Bercocok tanam itu menjadikan manusia lebih mudah untuk memanen daripada mengumpulkan bahan di hutan. Industrialisasi juga demikian. Nah, jadi ini fakta. Nah, sehingga kalau kita lihat sejarahnya dulu seperti itu kan, 5-4 sebelum Masehi itu ya, 2 Masehi, 2 abad sebelum Masehi itu era pengenalan jenis-jenis pengumpulan upaya budidaya. 8-15 Masehi itu zaman keemasan Islam, muncullah itu ilmu-ilmu tentang anatomi, medical, agriculture dan sebagainya. Abad ke-17-18 sistem klasifikasi, studi tentang fosil, mikrobiologi itu semua muncul. Abad 19 itu sel molekular biology, bioteknologi, genetic engineering, gitu. Nah, zaman sekarang itu bidang yang kamu tekuni itu, ya, tentang bioinformatik, theoretical biology, computational genomics, astrobiology, synthetic biology, semua itu sebenarnya sudah masuk pada ranah interdisipliner itu. Nah, kita melihat bahwa logikanya ketika kita masuk di aspek abad interdisiplinary, harusnya kita sudah selesai dengan urusan ilmu dasar kita. Ya. Jadi welcome to frontier biology ya, kira-kira. Ya. Nah, bahkan orang-orang biologi sekarang sudah mulai banyak yang bergeser, seperti contohnya Prof. Sudiman gitu ya. Nah, dulu kan fisiologi tumbuhan, kemudian sel molekuler, sekarang ketika biologi ya, kayak sebelumnya fisik. Ya memang seperti itu. Ada juga teman-teman yang terreservasi dengan apa bagus juga lah, seperti Prof. Jati itu dengan tanamannya, praktiknya gitu. Kayak apa memang seperti itu. Nah, jadi ini mahasiswa mesti harus paham, tahu itu. Dan semua teori-teori ini pada akhirnya sekarang itu menyumbangkan gagasan-gagasan dan pemikiran untuk memecahkan permasalahan saat ini yang semakin complicated. Nah, ini hanya perkembangan ilmu hayat atau biologi modern gitu ya. Nah, teori evolusi, kemudian teori Mendel, penemuan DNA dan macam-macam. Suatu cara transaksi banyak. Nah, dan bioteknologi era itu juga demikian. Bagaimana kemudian ini saat ini berkembang ya, dan kemudian merambah seluruh bidang. Jadi kalau bicara bioteknologi juga tidak lagi kemudian
ini kita bicara tentang biologi, teman-teman mesti harus paham tentang ilmu kimia, biokimia, paham tentang fisika, modeling, bioinformatics, ya, bioentrepreneurship. Ini mesti harus paham. Nah, jadi pemikiran-pemikiran ini kemudian masih menjadi apa namanya ya, challenge ya, tantangan bagi kita gitu ya. Bagaimana kemudian keanekaragaman hayati ini saat ini banyak itu sebenarnya apa yang melandasinya dan harus dikelola seperti apa? Ya. Sudah digambar ya. Nah, ini tantangan kita ini, karena kalian mau cepat-cepat kuliahnya ada kuliah lagi ya. Siapa yang kuliah lagi? Kuliah apa? Genetika medis. Dosennya apa? Profesor. Wah, itu tahun berapa? Satu. Wah, hanya tahun bilang dari. Saya itu kira satunya pemilihnya profesi ketika saya satu. Ya, sering diceritakan ya? Iya, sering Pak. Sering diceritakan. Terus pindah. Hah? Terus jadi bukan biologi, maksudnya bukan biomo. Terus saya dulu biomo, tapi kemudian saya itu pindah. Iya, itu yang sering diceritakan. Iya, diceritakan karena Marco. Iya. Oh, jengkel sama saya. Dulu saya mainannya di NA, belum ada mahasiswa bisa itu saya sudah bekerja dengan PCR, dengan DNA. Dan andalannya Bu Haksia dulu. Tapi pindah bidang. Itu selalu diceritakan. Ya, apa-apa. Karena memang harus menjalani kehidupan. Bagi saya sebenarnya itu yang disalahkan sebenarnya bukan saya, PLN itu yang disalahkan. Kalau dulu ketika kita sudah kerja gitu ya, kan itu kan running di elektroforestry kesemuanya itu belum jalan, itu listriknya mati. Lu kan berhenti sudah, kalau hidup lagi kan nggak bisa di running lagi, dan itu sering sekali, dan ya akhirnya kayaknya lebih enak rekreasi kemana-mana. Karena rekreasi itu ya kemudian saya menjadi guru besar di Environmental Science and Tourism, guru besar di bidang pariwisata. Jadi tentang ekoturism, tentang nature conservation ilmuwan gitu ya. Barangkali kalian akan mendapatkan bimbingan-bimbingan yang apa namanya itu mantap lah. Seringkali nanti kalian kaget karena begini, ajaran ini belum pernah saya peroleh di UN gitu ya, belum pernah saya peroleh di Budi Utomo. Nah, biasanya di dosennya sini aneh-aneh gitu. Gitu ya, loncat pemikirannya loncat. Ya yang pandemi sama nanti, karena kalian ketika pandemi itu kan apa itu nggak kuliah itu ya. Jadi orang biologis ini tuh dikenal sering membuat pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Apa itu artinya memang MIPA betul. MIPA itu tugasnya itu ngajak konsep yang sudah matang. Ngajak itu penggalian orang MIPA. Itu di MIPA itu banyak bilangnya PhD. PhD itu permanent head disease. Kepala permanen. Nah, ini tantangan kita sebenarnya. Jadi ini memang fakta. Ya, tahun 1900 itu ini bukan berarti buminya kecil ya. Ini mengilustrasikan aja bahwa ke depan itu ya kita itu dihadapkan pada satu fakta bahwa resource kita ini sangat berkurang ketika kita tidak mengendalikan jumlah populasi kita dan bagaimana mendayagunakan sumber daya itu secara optimal. Ini tantangan kita. Jadi ketika kamu bekerja dengan bioinformatik yang kamu kerjakan di S1 dan nanti S2 itu sebenarnya hanya sebagian kecil. Tapi kamu harus sadar bahwa ini tuh untuk memecahkan hal yang lebih besar. Kalian tidak boleh hanya berbicara selesai skripsi dan selesai tesisnya. Tapi untuk apa ini gitu? Ini kan dalam rangka untuk memecahkan masa depan, kebutuhan yang lebih besar, gitu kan? Nah,
kalau tidak bisa berpikir itu, maka bioinformatic just playing game. Nah, ya bermain seperti game aja, seneng penelitian utak-utik itu. Ini jadi masalah besar. Karena kita butuh melandingkan sains ini. Melandingkan itu apa ya? Pesawat itu ada menerapkan, tapi melandingkan sains riset ini kepada masyarakat sehingga kemudian ada satu kemanfaatan. Nah ini yang gagal kita masih banyak. Setelah riset bioinformatik yang banyak itu, bagaimana ini bisa dilandingkan? Kalau enggak kan hanya jadi model-model molekul yang munyer-munyer itu aja toh. Dan masyarakat nggak tahu ini itu apa ini. Nah, apakah itu salah? Enggak, itu enggak salah. Diperlukan pemikiran dan keberanian lebih untuk melandingkan. Nah, dan itu sebenarnya yang menjadi kesadaran saya dulu. Kenapa saya kemudian mengembangkan tentang ekoturisme. Karena kalau saya itu dulu kan memang S1 di Bukasya itu kan belajar molekuler sampai habis itu. Zamannya anak-anak itu membaca kitab biologi molekuler itu semua di perpus itu kan dulu udah internet toh. Itu tiap hari saya tak lalapi buku itu selesai gitu. Golongan ekson, intron, dan dulu itu kan selesai itu sudah paham saya. Nah, setelah itu kan saya pindah itu ke bidang konservasi. Nah, kalau di konservasi itu pasti kalian diajari bahwa ini dipelajari, setelah itu kan kepentingannya melestarikan ya. Nah, melestarikan itu kan jangan ditebang, jangan dirusak. Nah, biasanya gitu kan. Sama ketika saya melakukan itu saya mengumpulkan banyak orang itu bikin konsep. Ini penting. Jangan dihabiskan, jangan dirusak, jangan ditebang, jangan dibom, dan jangan. Nah, mereka okay, I will follow you, so mereka. Kita pulang lah ke sini. Kita balik lagi sana habis sampai. Habis. Kita tanya, kenapa kok tambah habis? Kita ini Pak butuh uang. We need money. We are talking about the conservation, but really we need money. Kita bicara tentang konservasi, tapi bicara konservasi toh. Tidak ada uangnya, besok makan apa? Ayo. Nah, yang kita tahu ini bukan, kita nggak makan konservasi. Kita tuh makan bambu, ada tebang, ada bambu dijual dapat uang kan? Ini challenge. Sehingga kemudian ketika S3 saya memikirkan itu dengan sangat serius, sehingga kemudian saya penelitiannya di S3 itu tentang tentang ekoturisme, bahwa harus ada satu win-win solution. Gampangannya begini. Oke, ini kita sudah temukan ini harimau, bambu, macam-macam. Saya tahu kamu butuh uang, kan? Oke. Tapi gini, tunggu dulu sampai saya mendatangkan wisatawan. Nah, wisatawan nanti ke sini, kamu yang guide, mereka akan makan di tempat itu, kamu akan dapat uang. Nah, ini kan enggak hancur aset ini kan? Nah, tapi kita bilang mau seperti ini, mereka bilang, oh iya Pak, kalau seperti ini mau. Oke, kalau itu jaga, semakin dilestarikan, orang akan datang. Dan kamu akan lestari. Nah, ini konsep ini kan mudah diomongkan, tapi kan implementasinya susah. Karena itu kemudian harus dilakukan riset. Jadi mahasiswa saya itu anak-anak S1, S2, S3 itu semua riset itu nanti dilandingkan ke komuniti. Sehingga nanti itu ada Pok Darwis, kelompok sadar wisata, pengelola desa wisata, konservasi, macam-macam nanti begitu. Nah ini ketika saya pulang dari situ bagi orang biologi aneh sih. Oh jurusan biologi kok pelajarannya gini. Oh harus belajar fisiologi, anatomi, pakai buang gitu pelajari, morfologi. Kan aneh jadinya. Dan itu challenge, tantangan. Dan ketika saya pulang sekolah itu dari aneh dan tidak mengajar, karena yang diajar apa juga tidak bisa toh. Tidak bisa yang diajar itu apa. Tapi karena saya tahu bahwa konsep ini betul dan bisa diperjuangkan, maka kita tetap melakukan riset, kampanye, ke mahasiswa, ke teman-teman, akhirnya bikin publikasi macam-macam. Inilah perjuangan, berjuang apa namanya? Berjuang memperjuangkan konsepnya.
ya. Akhirnya itu bolone akeh. Penelitiannya terlalu banyak, tambah disungkani wong toh di sini. Akhirnya ngurus guru besar. Guru besarnya itu namanya guru besar di bidang environmental management and tourism. Karena basisnya ini adalah ekologi destinasi. Nah, ini baru satu perjuangan. Kalian nggak boleh menjadi laskar norok buntek gitu. Terus ini ini. Jangan, harus punya visi hidup ini mau ngapain. Bioinformatic just tool. Ya, itu hanya cara, tapi kamu mau ngapain? Sama seperti education, pendidikan itu just tool. How to deliver your science, knowledge, ya, to increase people appreciation, kan begitu aja sebenarnya. Ya, nah, ya artinya ke depan dulu saya nggak tahu sih, tetapi teknologi dan riset pengajaran itu kan ya sudah mulai ada seperti itu ya, cara mengajar siswa aktif, cara itu kan diteliti, tapi bagaimana merubahnya? Jadi kan kita harus berani juga mengkritik anak-anak itu pendidikannya model kayak apa sekarang ya, kok tidak punya kemandirian. Ketika teman-teman mengajarkan tentang biologi, harusnya kan kalau pelajaran biologinya sukses, biodiversity kan diajarkan ya. Kan mereka harusnya itu kan makannya gedondong, buat. Nah, kenapa mereka makannya apel Fuji, apel dari Taiwan? Kenapa mereka tidak lagi makan buah-buah lokal kita? Berarti kan ada yang salah dengan pendidikan itu. Ya. Harus berani mikir berkhayal, karena ini kan muridnya PhD semua. Biasanya teman-teman kan PhD semua, orang yang rotok stres urusan mikir, rotok hand. Ya kan ke depan seperti itu tantangannya. 2050 lahannya habis, itu terbukti itu ada apartemen Bengawan gitu kan. Saya yang miris, tinggal di apartemen itu kan tidak punya bumi, tidak punya langit. Ya, tinggal di apartemen, tidak punya bumi, tidak punya langit. Bumi itu di bawahnya orang, kamarnya orang. Di atasnya langit, ya kamarnya orang lagi. Nah, kalau saya tidak mau tinggal di apartemen. Sudah pernah saya tinggal di apartemen itu dan perasaan kebatinan saya itu melosot ini itu di Jepang itu kan di apartemen kan. Nah, saya tinggal di Jepang itu kan 5 tahun, 6 tahun untuk S2 dan S3. Terus seperti ini tadi di kita di Indonesia, di mana bumi tidak itu milikmu, di mana kau menghirup udara langit itu milikmu. Ya. Ini manusia dan degradasi contoh ini kan berpikir interdisipliner. Ini danau Ranupani, ini tumpang naik gitu ya. Ini tempat Pak Luman main gitu. Ini juga kegiatan Pak Luman sebenarnya, itu anak-anak itu mahasiswa. Danau ini itu pada satu waktu 2010-an lah, itu terserang spesies eksotik invasif sehingga tumbuh dengan cepat dan kemudian menutupi danau tersebut. Ya, nah, ya Pak Luman sebagai orang yang tahu tentang lingkungan kan kawan kabut ya, meskipun itu bukan danau saya, tapi kan saya tidak ikhlas dan tidak rela misalnya daya tarik wisata itu hilang. Kok bisa hilang? Nggak bisa. Itu kan pertanian, itu kan petani semua. Itu yang pakai kopi itu. Nah, anak-anak itu kalau pertani di sana penduduknya itu bukitnya diolah gitu ya, nggak ada terasiringnya, nggak hujan lebat. Itu kan tanahnya sedimennya kan turun semua ke danau, toh? Membawa sampah, ya kasur, ya semuanya masuk gitu. Sehingga danau itu adalah menjadi tempat buangan. Loh, danau sehingga itu loh kok menjadi tempat buangan akhirnya. Di situ itu sebenarnya ada juga Taman Nasional, teman-teman staf Taman Nasional. Itu juga bingung, nggak tahu kok tiba-tiba seperti ini.
ekologi datang, cek airnya, wah airnya seperti ini ternyata eutrofikasi kayak gitu toh. Nah, teman-teman kemudian apa ini, apa namanya jenisnya? Oh setelah diteliti sana sini ini Salvinia molesta. Penelitian jalan itu 1 semester, ini kesuwen. Penelitiannya 1 semester itu tidak perlu 1 semester, 1 minggu bisa membentuk danau. Ya. Jadi ini mengajarkan berarti kita bahwa sebenarnya berpikir interdisipliner itu dibutuhkan untuk satu gerakan yang sistematik. Kenapa? Karena kan ini sebabnya kan eutrofikasi. Eutrofikasi jelas berarti dari apa? Dari pola pemanfaatan lahan pertanian yang tidak berkelanjutan karena pupuk kimia yang banyak, obat-obatan yang banyak tanpa pengendalian. Ketika hujan itu kemudian terbawa air sampai ke danau, itu kemudian memberi nutrisi bagi alga-alga untuk tumbuh, airnya itu subur akhirnya. Nah, jadi cerita-cerita seperti ini sebenarnya memberi informasi dan pelajaran bagi kita bahwa untuk memecahkan masalah lingkungan khususnya gitu ya, kesehatan sama aja. Itu juga akhirnya sekarang kita dituntut untuk mampu berpikir interdisipliner. Ya, nah, jadi ini juga menjadi subjek untuk bioinformatics juga di sini kan. Tapi kan untuk interpretasi itu kan teman-teman harus paham tentang berbagai masalah yang ada di situ. Ya, jadi bioinformatics itu penting karena itu kan sebenarnya smart biology ya, kan itu smart biology. Nah, jadi bagaimana ketika kita mempunyai keterbatasan dalam mengolah data yang banyak, itu kemudian software itu datang untuk membantu kita. Nah, sebelah kanan itu juga sama, bagaimana kemudian analisis ya, edwis itu harus bersaing ketat dengan eksotik spesies. Nah, teman-teman yang mempunyai apresiasi ya tentang keanekaragaman hayati, itu selalu menghargai spesies lokal itu ya. Mempunyai satu apa namanya ya, kecintaan. Saya nggak tahu mahasiswa ini punya nggak kecintaan terhadap orang biologi. Saya tidak punya kecintaan terhadap flora itu jadi ya ada masalah. Ya toh? Nah, yang dicintai apa yang dicintai HP Pak? Ini sebenarnya seharusnya mahasiswa apa ini fakultas ilmu komputer dan komunikasi. Nah, biologi itu mestinya harus paham dan harus ada satu kecintaan terhadap flora dan melihat satu ancaman ya terhadap satu flora. Mencari solusi bagaimana pengelolaan. Kebakaran lahan ini kan juga sebenarnya menjadi masalah besar. Contohnya kemarin tuh loh, mantan itu yang bisa ngobong alat itu kan. Ini kan apa namanya ya? Ya, memberi vegetasinya apa, bagaimana resiko kebakarannya. Kan harus begitu sebenarnya, dan ini kita malas melakukan kegiatan-kegiatan riset yang terintegrasi. Wah, apalagi di bidang-bidang medis ya, malaria, tuberkulosis, HIV, yang belum COVID. Jadi banyak hal itu seringkali tidak tepat. Kalau ngawur itu kan nanti terlalu sarkasme, kurang tepat. Salah satu yang kurang tepat itu sebenarnya adalah ada COVID, tak boleh berwisata. Gitu loh. Wisata sepi semua. Termasuk saya dilarang. Rombongan tak boleh berwisata COVID. Enggak, saya tetap berwisata. Saya tetap berwisata. Dan cuma sepedaan, pergi ke Batu, kemana. COVID itu kan masalah immunity. Ya loh. Dan Anda untuk melawan COVID itu memang harus punya imunitas yang canggih. Dan imunitas yang canggih itu kan triggernya itu kan physical sport. Ya, bagi saya malu. Ini malah harus
disuruh berwisata orang-orang itu. Cuma wisatanya yang betul sekarang. Orang-orang yang berwisatanya kan tidak betul. Ini harus dibetulkan. Bukan kemudian semua wisata tutup. Ya nggak begininya. Mana wisata yang kurang betul? Gini, pergi ke mana? Coban apa itu jadi yang pemandangan air panas itu? Cangar. Pernah kamu ke Cangar? Iya. Ya di Cangar itu. Nah, orang-orang duduk-duduk di situ, ada yang mandi juga ya. Nah, kakinya ditaruh di situ. Tanya, Pak, kenapa di ini untuk terapi lo sakit-sakit, gatel-gatel semua orang gitu ya? Ya itu yang salah. Ya kan? Kenapa tuh itu loh? Wong sehat dikumpul karo wong loro sakit itu, salah. Loh, nah terus penjaganya itu umek ngontrol berapa karcisnya dapatnya siapa belum bayar. Gitu. Nggak mau, harusnya penjaga sing cerdas pengelola itu harus diseperet, harus ada code open kayak ini loh. Kalau di Jepang itu namanya onsen. Di Jepang itu ada onsen sama dengan pacet apa namanya air panas itu kan. Jadi mandi air hangat toh, air di Jepang itu ada. Nggak pernah kamu onsen? Nggak pernah onsen. Nah nanti kamu pergi ke Jepang. Anak-anak adik kelas saya di Gunung Universitas itu termasuk yang banyak yang di Jepang. Di onsen itu mandi di situ, berendam lah air. Tapi bisa-bisa, tidak perlu ngomong halal turisme, syariat turisme, di sana itu wis halal dengan sendirinya, syariat dengan sendirinya. Nanti kita aja kan yang sensitif, loh. Halal turisme ini terlalu sensitif karena gampang dituduhi beragama. Ya, jadi sehat orangnya, suhunya diatur, ya. Ada air panas, ada air dinginnya. Mau suhu berapa ini? Nanti kalau mau sehat suhu, penelitiannya. Nah kita kan ada penelitiannya, soal air panas campuran di sini sudah. Ini yang salah. Jadi dulu bagi saya, COVID itu saya tahu ini masalah immunity, ya toh? Berarti imunitas kita harus bagus. Cara memboosting imunitas yang bagus itu jelas makanan sehat, berolahraga, tidak takut, benar toh? Harus loro watu, pilek, watir, terus saya seneng, ya COVID-nya. Wah ini di budal nasi kan gitu. Nah tapi kata kamu COVID itu kamu makan yang sehat, yo, susu. Kopi, tapi kopi ini kudu kopi asli, jangan kopi asal setan itu sehat itu. Pagi telur yang pedas, keringatnya. Nah gitu tuh. Olahraga, sepeda, jangan hidup udara yang segar, senang. Insya Allah sehat. Gitu? Nah, makannya bersih-bersih tok, bubur, kamu takut kena COVID ya tambah cepat. Kalau kamu makan gado-gado, rujak itu kan banyak bakterinya aslinya di situ, ya. Rujak, gado-gado pinggir jalan itu kan tambah banyak bakterinya. Orang yang bulek sini sepeda motor lewat, debu, gitu kan. Campur rujaknya kalau makan, dalam toh. Bakterinya di sini itu kan tempur dengan bakteri di ususmu itu memboosting, membangun apa jenis itu imunitasnya, kan gitu. Nah itu malah tidak boleh bagi saya salah. Tapi kalau saya bilang salah kan saya so interogasi polisi ya. Betul? HIV itu kan yang HIV dulu juga begini, ada HIV sudah tutup semua tempat-tempat wisata. Loh, kok wisata yang jadi kambing hitam? Tapi kan manusianya yang salah, bukan tempat wisatanya. Jadi problem-problem ini sebenarnya sudah lama dan sekarang ini sedang memuncak. Nah, sehingga orang-orang di planet bumi itu sejak tahun 70-an itu berpikir tentang ini pembangunan dunia ini tidak beres ini kayaknya ini. Harus mulai diluruskan. Nah, sehingga pada satu sisi ini ada histori tentang apa? Jadi kan kita ini sekarang kan masuk dalam
era SDGs. Nah, pernah dengar SDGs nggak? Apa itu? Sustainable Development Goals ya, 17 tujuan itu. Nah ini kalau mau dikeluar ke belakang itu sejak Pak Luman belum lahir itu. Tahun 72 itu orang-orang sudah rapat di Singosah membahas ikut development. Mana ini pembangunan harus begini begitu. Pak Ali tidak tahu kan gitu. Nah, setelah itu diteruskan ke bawah itu, setelah 72 muncul, kemudian 87 bikin lagi. Puncaknya itu di 92. 92 itu ada conference KTT Bumi tentang lingkungan dan pembangunan. Itu yang melahirkan agenda 21. Nah, tahun 92 Pak Luman ingat itu mahasiswa, Pak Luman mahasiswa ya, mahasiswa biologi sini. Itu dengan teman-teman itu 92 itu dikasih apa ya, disuruh bikin kegiatan conference atau seminar gitu, disupport Kementerian Lingkungan Hidup Pak Emil Salim waktu itu untuk membuat sosialisasi ini pertemuan KTT Bumi. Nah disitulah kemudian istilah-istilah tentang biodiversity itu mulai muncul, istilah-istilah biodiversity itu mulai muncul di situ. Kalau mau punya buku kewanda segini judulnya tentang biodiversity, mahal harganya waktu itu. Zaman segitu tuh harganya itu 4 juta. Aku nggak beli karena saya ingin mempelajari itu. Nah, buku-buku molekuler minggir ya sudah kalau kita pelajari. Dasarnya harus paham. Nah, dilihat ya 92, 97. Nah, itu kemudian ya 97 itu. Climate change itu juga mulai muncul kan, pemanasan global. Nah, di situ kemudian ada Kyoto Protocol, nanti ada Nagoya Protocol, semacam-macam. Orang semakin kemudian mengerucut pada satu diskusi. Nah, tahun 2000 itu ada dokumen yang disebut MDGs, Millennium Development Goals. Tahun 2000 sampai 2015 yang menunjukkan pembangunan itu harus apa, ya. Nah, kita lihat di situ tuh masih ada memerangi HIV, AIDS, malaria. Itu tahun 2000 sampai 2015 itu. Nah, tapi kemudian di 2016 sampai 2030 berganti sebagai SDGs, Sustainable Development Goals. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya bagaimana peran biologi dalam mencapai agenda global. Nah, ini tertuang pertama kali dulu di pembangunan berkelanjutan, kemudian di MDGs, Millennium Development Goals, dan sekarang SDGs. Yang penting adalah memahami hukum-hukum biologi dan mengintegrasikannya dalam setiap pemikiran untuk perilaku dan bersikap. Jadi problem dunia saat ini itu sebenarnya membutuhkan peran sarjana biologi untuk tampil. Biologi itu hebatnya itu ya, saya sering bilang, biologi itu hebatnya itu living in your hand. Kehidupan ada di tangan Anda. Kalau temanmu di fakultas perikanan cuma mempelajari ikan, nggak paham tentang nanam kentang, di pertanian dia paham tentang pertanian, nggak tahu ikan. Nah kalian itu, yuk ikan dipelajari, ternak dipelajari, kultur jaringan pertanian dipelajari, medik dipelajari. Iya orang seperti wong sakti. Harusnya kan sakti. Iya, kewirausahaan dipelajari. Nah kalau tidak sakti itu salahnya sendiri. Iya, apa yang tidak kalian pelajari? Sehingga kalau kalian tidak hebat, tak top, itu salahnya kalian sendiri. Nggak pede dengan biologinya, tidak tahu apa yang diperjuangkan. Ya, jadi kita sekarang pada era-era sekarang itu kita penting ini agenda global. Apa itu agenda global? Banyak misalnya misalnya pemanasan global. Nah, itu kan orang biologi yang harus tahu betul. Kenapa? Untuk pengendalian itu kan memang terkait dengan hukum-hukum dasar dari fisiologi tumbuhan. Ya toh?
pemanasan global itu karena karbon dioksida meningkat, berarti kan bagaimana menarik karbon dioksida kan, mengeliminasi. Berarti apa? Harapannya itu ada di proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu kalau kita lihat itu juga beragam, karena itu kan ada tanaman C3 C4 toh. Dan tanaman ini buahnya. Dan saya yakin kondisi penyerapannya itu berbeda-beda. Kondisi penyerapannya berbeda-beda. Kemampuan menyerap dan menyimpannya berbeda-beda. Tergantung iklim, suhu, lama penyinaran, ya, luas permukaan daun, karakter sel, stomata, macam-macam. Nah, ini data yang macam-macam ini kalau kalian kemas dan kalian cerdas, lewat bioinformatics bisa, lewat smart biology bisa. Sehingga kalian bisa mengombinasikan ini nanamnya harus nanam apa. Misalnya, harus nanam beringin 5, nanam kelapa 7, nanam, ada model kan, matematik. Nah, jadi itu lewat, bukan orang biologi tidak bisa menghitung itu. Berapa gitu kan? Lebih baik penelitiannya itu pengaruh micin terhadap tikus mati enggak, itu berapa itu. Ya, penelitian itu seingat saya ketika saya penelitian skripsi dulu, teman-temannya Pak Roman tulis buah tikus masih kecil-kecil dikasih kuahnya bakso ada sendok. Ini apa ini bakso ini mengandung micin MSG sekian gram jadi, tapi masuk zaman sekarang masih seperti itu, mengulang-ulang penelitian ya toh. Dulu itu penelitian sopo tikus kecil-kecil itu dikasih kuahnya bakso mengandung MSG sekian. Makanya tikusnya ini tidak bisa gerak ya, mesti air, nanti kebanyakan air dikasih tikusnya sampun-ampun, jadi dikasih minum lagi, tetap kasih minum. Ya, waktu itu belum ada animal clearance, belum ada. Makanya tikus itu dulu kan anaknya sendiri, kalau sekarang kan enggak. Dulu zaman saya itu saya enak itu makanya tikus itu. Nah, sekarang udah gitu, ya. Jadi dihadapkan pada satu fakta bahwa mempelajari biologi itu ya from atomic to molecular, cellular, tissue, organ, organism, habitat, population, community, ecosystem, planetary, bahkan sampai kosmos. Dan kita ini saat ini itu masih beranjak pada atomik sampai ke ekosistem. Kita lihat apa namanya itu sangat complicated, dan dilihat semakin spiralnya keluar, integrationnya itu semakin kompleks. Coba lihat di yang bawah itu, community. Coba. Dari community itu tersusun dari berapa populasi? Kan begitu akhirnya kan? Berapa populasi itu tersusun dari berapa habitat? Masing-masing habitat berapa organisme? Ini menjadi semakin kompleks. Nah, jadi ini apa namanya sudut pandang gitu ya, sudut pandang pendekatan ketika nanti kalian mencoba merenungkan apa yang kalian lakukan. Jadi nanti ada istilah-istilah yang sering kalian dengar itu adalah disciplinary, ya, ada multidisciplinary dan interdisciplinary. Ini pendekatan berpikir. Nah, pendekatan berpikir ini nanti digunakan kalian sedang melihat dan mengkaji level kehidupan itu pada level apa. Ya. Semakin levelnya itu yang kalian bahas itu biosphere,
berarti semakin interdisciplinary yang kalian pikirkan dan kalian kerjakan. Ya. Jadi isu-isu pemanasan global, stunting, tahanan pangan, itu levelnya membutuhkan pemecahan interdisciplinary. Ya. Jadi interdisciplinary ini problem nyata dunia yang kompleks, membutuhkan integrasi berbagai disiplin ilmu. Masing-masing ilmu itu should be joined, interact each other. Mana toh? Serah nanti sekarang kalian gimana? Kalau di sel molekuler itu memang banyak disiplinary. Masalah didefinisikan dan dipecahkan dalam ilmu terkait dan seringkali dimanfaatkan untuk penajaman bidang ilmu terkaitnya. Ya. Ini ada yang dapat beasiswa anak-anak ini. Apa? Kamu ya? PM apa? Fast track apa? PPDU. Oh PPDU ya? Iya Pak. PPDU. Ada tiga anak. Iya. Ini siapa? Nah, ini juga juga PPDU? PDP. Hah? Kamu PPDB? Enggak, yang Oh PMDSU? Oh PMDSU. Dosennya siapa berarti? Profat juga? Semester berapa kamu berarti? Oh, sekarang baru semester 1 ya? Iya. PMDS. Ini PMDSU yang baru berarti ya? PMDSU yang sudah lulus apa Bapak Sehat? Tidak ada yang lulus ya? Jadi Dewi ya? Iya. Dewi itu mantan PMDSU. Iya. Mahasiswa saya tadi itu Naila itu PMDSU. PMDSU, kamu PPDU. Iya. Ini reguler. reguler. Duitnya banyak. Kamu PPDU juga? enggak reguler. LPDP. PPDU itu? Duitnya banyak lah. Ya. PPDP. Angkatanmu itu berapa tuh banyak kan? Anak baru itu. Yang satu. Baru. 25. Oh, 25. banyak sekali. Oh, banyak. Itu ganjil apa genep? Ganjil. Terlalu banyak. Saya udah bilang 10 aja. Yang lainnya bro, nyari yang lain. Sekolah yang lain. Berapa? Berarti biologi itu favorit. S2 dan S3 banyak mahasiswa. Berarti dipercaya publik penyelenggara pendidikan di negeri yang jos kira-kira itu. PPDU itu biasanya SPP-nya Pak ya?